Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Bu. Bagus sekali jika sehat. Pesan Ibu untuk anak-anak Ibu, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan 8 ini, kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Untuk itu, Ibu ingin bertanya kepada Lala Marcelin, sebelumnya kita membahas mengenai materi apa? Izin menjawab, Bu. Sebelumnya, kalau nggak salah kita membahas tentang hubungan antara sifat dan bahan dengan penyusunannya, Bu. Ya, benar sekali. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai sifat-sifat dari bahan plastik, bahan tambang, nilon, kertas, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pertemuan 8 ini kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Nah, sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai perubahan wujud benda. Untuk itu, Ibu minta kepada Lala dan Mesya untuk menyimak video ini dengan baik, karena setelah ini Ibu akan bertanya. Baiklah, itu dia video pembelajarannya. Sekarang Ibu ingin tahu apakah Lala dan Mesya ini sudah menyimak dengan baik apa tidak. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Lala Marcelin, coba jelaskan kembali apa itu perubahan wujud benda. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Perubahan wujud benda itu adalah berubahnya wujud atau struktur suatu benda ke keadaan benda yang lain. Yan, Bu, Ya. jawabannya, Bu. Ya, benar sekali. Perubahan wujud benda itu adalah berubahnya wujud atau struktur suatu benda ke keadaan benda yang lain. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Mesya Wulandari, coba sebutkan 6 perubahan wujud benda.
Ya, izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ada 6 perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Sekian, Bu. Ya, benar sekali. 6 perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, yang perlu anak-anak Ibu ingat juga bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda itu ada karena pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, pengkaratan, dan pelapukan. Nah, selanjutnya macam-macam perubahan sifat benda. Yang pertama itu perubahan fisika. Dia bersifat sementara dan dapat kembali ke wujud semula tanpa menimbulkan zat baru. Yang kedua itu ada perubahan kimia. Dia bersifat tetap dan tidak dapat kembali ke wujud semula. Nah, pasti anak-anak Ibu masih belum paham mengenai yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia. Untuk itu, Ibu ingin anak-anak Ibu melakukan sebuah percobaan. Untuk itu, Ibu ingin memberikan 3 menit saja untuk melakukan percobaan ini. Setelah itu, Ibu akan bertanya yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia. Karena percobaan ini simpel saja, jadi Ibu berikan 3 menit saja. Untuk itu, Ibu berikan 3 menit, coba dikerjakan dari sekarang. Baik, Bu. Baik, sepertinya sudah 3 menit. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Lala Marcelin, lilin yang sudah dinyalakan dan yang sudah mencair, itu termasuk ke dalam perubahan apa? Boleh diulangi lagi, Bu? Suara Ibu terputus-putus. Oke, baik. Lilin yang sudah dinyalakan dengan korek api dan yang sudah mencair, itu termasuk ke dalam perubahan apa? Izin menjawab, Bu. Kalau nggak salah itu fisika, Bu. Perubahan Ya, fisika. Ya, benar sekali. Lilin yang sudah mencair karena sudah dipanaskan itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Karena dia setelah mencair dia akan membeku, mempadat lagi, dan itu termasuk ke dalam perubahan fisika yang bersifat sementara dan dapat berubah ke bentuk semula, yaitu berbentuk padat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Misha Wulandari, apakah kertas yang sudah terbakar itu termasuk ke dalam perubahan apa? Kertas yang sudah dibakar termasuk ke dalam perubahan apa? Izin, Bu, kalau kertas itu dibakar pakai korek api itu perubahan kimia. Ya, benar sekali. Kertas yang sudah dibakar itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Karena kalau sudah dibakar, dia nggak bisa lagi berubah ke bentuk yang semula. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham mengenai perubahan wujud benda. Untuk itu, Ibu mau kita mereview kembali pelajaran perubahan wujud benda ini. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Lala Marcelin, coba sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan wujud benda.
Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Perubahan wujud benda itu ada yang pertama pemanasan, Bu. Yang kedua pendinginan, yang ketiga pembakaran, yang keempat pembusukan, yang kelima perkataan, dan yang terakhir pelapukan, Bu. Ya, benar sekali. Faktor-faktor penyebab dari perubahan wujud itu ada pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, perkaratan, dan pelapukan. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah paham ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan PR dikerjakan secara individu, nanti akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, pertemuan kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu.